Para pendukung Trump menggelar aksi protes di pusat penghitungan suara di wilayah Maricopa. Mereka mengecam kemenangan Biden yang diumumkan oleh kantor berita serta menekankan bahwa kemenangan harus ditentukan oleh Mahkamah Agung. Mereka juga mengklaim bahwa adanya kecurangan dalam pemilihan umum ini dan menuding kantor berita menyebarkan berita palsu. Sementara itu, para pendukung Biden juga datang ke lokasi penghitungan suara untuk menghadapi para pendukung Trump. Pendukung Biden mengkritisi penyebaran berita palsu yang dilakukan kelompok pendukung Trump selama 4 hari setelah pemilihan presiden berlangsung. Iya, Gina dan Ami dan pemirsa TV One hingga malam ini masih belum ada rencana dari Trump untuk mengurungkan niatnya mengajukan gugatan hukum terhadap beberapa negara bagian yang memenangkan Joe Biden pada penghitungan suara kemarin dan beberapa hari yang lalu, dan bahkan bersikeras bahwa Pilpres yang memenangkan Joe Biden ini penuh dengan kecurangan. Dan hingga tadi beberapa waktu yang lalu, beberapa pendukung atau tim kampanye di beberapa negara bagian mulai mengirimkan informasi yang menurut mereka ini melanggar ataupun terdapat indikasi kecurangan. Mereka menginformasikan ke Gedung Putih, diharapkan bisa membantu menambah bukti-bukti terhadap tuntutan hukum nanti yang akan dilayangkan di beberapa negara bagian seperti di Nevada. Ini menurut tim pendukung di sana ini ada sekelompok ataupun beberapa nama yang masuk ataupun terdapat dalam surat suara yang telah meninggal pada tahun 2017 yang lalu, dan jumlahnya memang tidak terlalu banyak. Selain itu juga di beberapa negara bagian ini menginformasikan bahwa dari tim ataupun dari partai Republik ini tidak diperkenankan ataupun dibatasi jumlahnya untuk ikut menyaksikan proses penghitungan suara. Namun dari pihak panitia penghitungan suara ini menyampaikan atau menyatakan bahwa kondisi saat ini karena pandemi ini terpaksa untuk tidak bisa menerima banyak orang ataupun warga untuk ikut menyaksikan pemilihan, penghitungan suara. Dengan alasan tersebut, itulah beberapa negara bagian yang telah memperoleh ataupun menerima pengaduan ataupun aduan. Ini beberapa di antaranya sudah bisa menggagalkan ataupun tidak menerima tuntutan tersebut. Selain itu juga yang menarik di negara bagian Nevada lagi, ini ada yang mengklaim dari tim kampanye ataupun pendukung Trump, ini ada sejumlah nama ataupun sebanyak 3.000 surat suara di mana pemiliknya ini sudah pindah dari negara bagian tersebut, namun surat suara tersebut masih dihitung di negara bagian tersebut. Dan sedangkan dari pihak keluarga ataupun yang bersangkutan yang memberikan suara di Nevada tersebut, yang sebagian besar adalah anggota militer, menyatakan bahwa surat suara tersebut saat diberikan memang mereka sedang berada di negara bagian tersebut. Namun karena tugas, akhirnya antara waktu setelah memberikan suara dan saat penghitungan suara ini sudah pindah tugas. Jadi seperti itulah gambarannya, Gina dan Ami, yang ingin diajukan ataupun yang menjadi sorotan dari tim kampanye ataupun pendukung Trump. Dan berkali-kali memang hingga saat ini mereka menyatakan bahwa banyak sekali kecurangan ataupun transparansian antara panitia penghitungan suara maupun panitia pemilu, sehingga hasil penghitungan suara Joe Biden yang menang. Namun banyak pihak pengamat yang juga mereka memiliki latar belakang yang kompeten dengan pelaksanaan pemilihan presiden
banyak ataupun bukti-bukti yang dimiliki oleh tim kampanye ataupun pendukung Trump ini masih kurang cukup kuat. Selain itu juga dari hasil perolehan baik itu suara elektoral di mana Joe Biden jauh lebih unggul dibanding dengan Trump 790 dengan 714 hingga saat ini, dan juga jumlah perolehan suara populer yaitu jumlah sebenarnya dari pemilih sebanyak 74 juta lebih bagi Biden dan 70 juta lebih bagi Trump, selisihnya sekitar 4 juta surat suara antara Biden dengan Trump. Ini jumlahnya juga cukup besar, dan ini juga merupakan salah satu sejarah dalam Pilpres di mana Partai Demokrat ini memenangkan baik itu suara elektoral maupun suara populer. Dan inilah yang banyak pihak meragukan akan keberhasilan dari langkah yang akan ditempuh Trump. Sementara itu mantan penasehat Gedung Putih maupun beberapa petinggi dari tim kampanye kedua belah pihak ini saat ini sudah mulai mendiskusikan untuk tetap memikirkan seandainya Trump ini hingga mendekati keputusan ataupun saat pelantikan, bahkan untuk tetap memikirkan, merencanakan bagaimana nantinya pada saat misalkan pelaksanaan inaugurasi, seandainya Trump belum menyampaikan kekalahannya. Ini untuk sementara tetap memikirkan dan mengabaikan rencana dari Trump maupun tim mereka mengajukan gugatan hukum. Sementara itu yang bisa kami laporkan, Ami dan Gina.